Om Swastiastu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Mitriasmita dengan nomor induk mahasiswa 171701101 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian atau proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Penjual dan Pembeli di Pasar Tradisional terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Studi kasus Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya pada hari ini yaitu sektor pariwisata adalah sektor yang sangat berperan bagi perekonomian suatu bangsa. Setiap bangsa atau setiap negara tentunya memiliki tujuan atau cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadatnya, budayanya, dan juga pesona alamnya yang begitu indah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia banyak sekali memiliki destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di Indonesia adalah Pulau Bali. Pulau Bali adalah pulau yang sangat terkenal akan potensi alamnya, budaya yang disuguhkan, dan adat istiadatnya yang begitu kental. Tak dapat dipungkiri bahwa Pulau Bali memiliki begitu banyak julukan. Bali Pulau Surga, Bali Pulau Dewata, Bali Pulau Seribu Pura, dan lain sebagainya. Setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik Bali selalu mencatat bahwa Pulau Bali selalu mengalami kenaikan terhadap jumlah wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Pulau Bali. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Salah satu masalah yang terjadi di Pulau Bali adalah masalah sampah. Masalah sampah ini begitu penting untuk ditangani. Hal ini bertujuan untuk tetap melestarikan keadaan lingkungan hidup Bali atau kelestarian lingkungan hidup di Pulau Bali. Oleh karena itu, salah satu gagasan yang diciptakan oleh pemerintah yaitu membuat suatu peraturan. Peraturan yang dicetuskan adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Peraturan ini adalah peraturan yang bertujuan untuk mencegah setiap produsen, setiap pedagang, dan individual untuk menggunakan sampah plastik sekali pakai setiap kegiatan konsumsi maupun keagamaan dan lain sebagainya. Namun, peraturan ini tentu mendapatkan persetujuan atau pro dan penolakan atau kontra. Persetujuannya bisa dilihat berbagai organisasi mahasiswa dan keagamaan di setiap kegiatannya selalu mengurangi menggunakan sampah plastik sekali pakai. Dan hal ini juga dapat meningkatkan produksi seperti produksi goodie bag, kemudian pipet yang berasal dari bahan bambu, bahan kayu, dan lain sebagainya, dan juga meningkatkan usaha-usaha kecil seperti usaha dagang atau usaha jajan yang bungkusnya terbuat dari daun pisang. Selain itu, penolakan terhadap undang-undang ini juga banyak terjadi. Mereka beranggapan bahwa banyak sekali pedagang yang mengeluh dikarenakan mereka terpaksa menyediakan atau membungkus dagangan mereka menggunakan kertas minyak. Biasanya mereka beranggapan bahwa mereka lebih efisien untuk menggunakan styrofoam karena lebih ringan, murah, dan lain sebagainya. Karena menggunakan kertas minyak yang harganya lebih mahal, maka hal ini menyebabkan harga makanan meningkat sebesar 20-25%. Dan juga ketika kita berkunjung ke pasar tradisional, sangat mudah kita kunjungi atau temui pedagang dan penjual yang masih saja menggunakan kantong plastik dan jenis plastik sekali pakai lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas,
Maka identifikasi masalah daripada penelitian ini yaitu sampah plastik yang mengancam potensi pariwisata Bali. Yang kedua, pro dan kontra masyarakat terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Dan yang ketiga, pengimplementasian terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai pada penjual dan pembeli di pasar tradisional masih rendah. Setelah adanya identifikasi masalah, maka pada penelitian kali ini pembatasan masalahnya, peneliti berfokus untuk mengetahui bagaimana persepsi penjual dan pembeli di pasar tradisional terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Adapun rumusan masalah daripada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana persepsi penjual terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 berdasarkan aspek kognitif. Yang kedua, bagaimana persepsi penjual di pasar tradisional terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 mengenai berdasarkan aspek afektif. Ketiga, bagaimana persepsi penjual di pasar tradisional terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 berdasarkan aspek konatif. Dan rumusan masalah yang keempat, lima, dan keenam adalah bagaimana persepsi pembeli di pasar tradisional terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan konatif. Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi penjual di pasar tradisional terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan konatif, dan juga bagaimana persepsi pembeli di pasar tradisional terhadap peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan konatif. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ini ditunjukkan bagi penulis, bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan bagi Undiksa. Adapun kajian teoritis dalam penelitian ini yaitu teori persepsi, Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan penelitian yang relevan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu masalah timbulan sampah plastik yang ada di Provinsi Bali yang ditangani oleh pemerintah, kemudian dicetuskanlah Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018. Maka dari itu peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi penjual dan pembeli di pasar tradisional terhadap Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Rancangan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di pasar tradisional yang berada di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh penjual dan pembeli di pasar tradisional yang berada di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Sampel. Sampel di dalam penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu sampling insidental. Adapun ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah penjual yang berada di pasar tradisional di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, dan pembeli yang berada di pasar tradisional yang berada di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dideskriptifkan. Kemudian sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ya.
Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat kalian cermati pada PowerPoint yang telah saya sajikan. Metode pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu metode wawancara dan kuesioner. Instrumen penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian, yaitu instrumen penelitian kuesioner yang menggunakan skala Likert, di mana instrumen ini diuji terlebih dahulu, yaitu dilakukan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi penjual dan pembeli di pasar tradisional terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Baiklah, demikianlah tadi presentasi tentang proposal penelitian saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian proposal ini ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dosen, dan hadirin sekalian. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Om Santi 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 Om.